Siapapun bisa marah, itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat, dengan ukuran yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dengan cara yang benar, itu tidak mudah. Dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita, belajar kita. Nah, malam hari ini kita latihan mengendalikan satu hal yang banyak sekali orang tanya ke saya, gimana sih Pak caranya biar tidak mudah marah? Oke ya, kita belajar itu malam hari ini tentang kemarahan. Kata Ibnu Sina apa tentang kemarahan? Kemarahan itu, kata beliau, adalah mendidihnya darah dalam hati yang disebabkan oleh keinginan untuk membalas. Balas dendam. Jadi ada yang mengganjel kamu, mengganggu kamu, ingin kamu lampiaskan. Itu istilahnya Ibnu Sina, darahmu mendidih. Tapi kemarahan ini kalau tidak dikendalikan, jika titik darah, titik didihnya menurun, maka akan berubah jadi kesedihan. Tapi kalau meningkat, akan berubah jadi kegilaan. Kenapa sih kalau titik didihnya menurun terus sedih? Biasanya ketika orang marah, kemudian melakukan sesuatu dan tidak pas, terus dia menyesal. Apakah balas dendam itu sukses atau gagal? Biasanya diakhiri dengan kesedihan. Sedih karena tidak bisa mengendalikan diri, sedih karena aku kok bisa sekasar itu, sedih aku kok lepas tangan tadi, aku kok ngomongku terlalu nyelekit tadi. Atau kalau kita gagal balas dendam, kecewa, kamu sedih karena aku kok tidak mampu yang balas, aku kok tidak mampu ya menyakiti orang yang menyakitiku, dan terjadi sedih. Jadi kalau amarah itu turun, buahnya jadi kesedihan, kata Ibnu Sina. Tapi kalau amarah ini tidak turun, tambah naik terus, hasilnya kegilaan. Kegilaan itu ya wis kamu wis sudah edan, sudah ngamuk, dadi sudah. Jadi kata Ibnu Sina, hati-hati, amarah itu hati yang mendidih, yang kalau tambah lama tambah mendidih kita gila. Tapi kalau titik didih itu tambah turun, tambah dingin, hasilnya kita sedih. Maka penting bagi kita untuk mengelola terus rasa amarah dalam hati ini. Lanjut. Saya ambil lagi dari Aristoteles. Kata beliau begini, siapapun bisa marah, itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat, dengan ukuran yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dengan cara yang benar, itu tidak mudah. Dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Ini oleh Aristoteles ditulis di Nikomachean Ethic. Ayo kita perhatikan. Ini kalau kalian ikut quotes-nya Aristoteles ini saja, kalian sudah bisa mengendalikan amarah. Jadi begitu kalian marah, terus kalian tanya dirimu, ini sudah tepat apa belum ya? Pada orang yang tepat enggak ini? Ini waktunya saya marah ini tepat enggak sih? Tujuan saya marah ini apa sih terusan? Cara saya marah sudah benar apa enggak sih? Loh, kalau kalian bahas ini saja mau marah enggak jadi. Akhirnya kamu diskusi akhirnya. Sebentar. Cocok enggak sih saya marah padamu ini?
Oh, terus kamu bahas, cocok, kamu memang kurang ajar. Terus waktunya tepat enggak sih? Tepat, kita sama-sama nganggur sekarang, saatnya saya marah. Misalnya kamu bahas itu, mungkin nggak jadi marah kamu kalau ikut Aristoteles ini. Jadi coba kita tanya ya, tujuan marah itu apa sih terusan? Kan itu ditanya juga, kenapa saya harus marah ya? Emangnya kalau saya marahi dia terus ada perbaikan, situasinya berubah baik. Efektif enggak sih marah saya ini? Jangan-jangan kalau kamu terus ini ya enggak jadi marah. Makanya boleh kamu kalau sedang marah terus mundur sebentar, nyari kertas, jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kalau sudah terjawab kamu keluar lagi. Memang saya berhak marah sekarang padamu, tujuannya jelas, apa-apanya jelas, marah enggak apa-apa. Biasanya sudah enggak marah lagi. Kalau kamu sudah jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Meskipun nanti ada teknisnya. Jadi kata Aristoteles ya, marah itu setiap orang bisa, enggak perlu sekolah, mudah. Tetapi marah secara tepat dan benar tidak semua orang bisa. Kita harus belajar. Marah secara tepat, benar, efektif. Mari kita marah dengan baik dan benar. Itu mungkin maunya Aristoteles begitu. Ya memang nanti ada marah yang tetap baik. Makanya tadi kata Imam Ghazali, orang yang tidak bisa marah itu justru orang yang lemah. Diinjak-injak mungkin, ditidakadili mungkin, dijajah kok diam saja. Itu padahal kamu saatnya marah, itu namanya kamu lemah. Yo, memang ada momen kita harus marah. Bukan masalah boleh marah atau tidak, tapi marah yang benar. Yang seperti apa, itu masalah kita. Bagaimana mengendalikan amarah, itu masalah kita. Marah pada siapa itu juga penting. Kadang-kadang kamu kena masalah apa, problemnya di kamu sendiri, orang lain kamu marahi. Nanti ada teori kadang-kadang marah itu kamuflase saja sih, untuk menutupi malu, untuk menutupi cemburu, untuk menutupi macam-macam. Terus kamu marah. Misalnya, kamu nendang gelas isi minuman itu sampai jatuh. Itu kan sebenarnya kamu malu dilihat orang banyak. Tapi gayanya kamu marah ke temanmu. Kamu aja ndak hati-hati, ndak ngingetin aku sejak tadi aku mau nendang. Malah temanmu yang kamu marahi. Nah itu kamu boleh tanya, ini apa pas aku marah ini? Kadang-kadang kamu ada masalah di mana, kamu lampiaskan kemana. Temanmu yang ndak tahu apa-apa kena marah. Dimarahi dosen di kelas, teman sakosmu jadi pelampiasan. Loh itu namanya ndak pas. Kamu marahnya, marah itu harus pas pada siapa, waktunya cocok apa ndak, tujuannya apa kamu marah itu. Nambah masalah atau jadi solusi. Jangan-jangan ketika kamu marah masalahnya tambah. Semula sih masalahnya kecil, begitu kamu marah masalahnya jadi besar. Padahal kecil saja tadi efeknya. Kan banyak begitu. Kadang saya baca berita ada senggolan kecil saja. Tapi terus meledak jadi kerusuhan besar, tawuran. Akhirnya urusannya rumah sakit dan kuburan. Padahal semula urusan kecil. Ini namanya kamu formulasi marahnya yang tidak pas. Bukan berarti tidak boleh marah, tapi pengendalian amarah jadi kunci. Di banyak filosof, termasuk filosof-filosof yang kalian sebut absurd seperti Albert Camus, eksistensialis seperti Nietzsche, tetap menganggap marah itu bagian, kalau tidak hati-hati, bagian dari kehilangan diri. Jadi kamu tidak kontrol lagi. Baik. Marcus Aurelius, beliau bilang betapa lebih buruknya akibat dari kemarahan dibandingkan penyebabnya. Nah, kadang-kadang memang sebabnya apa, terus kita melakukan apa yang jauh lebih negatif daripada sebabnya. Dan ini berarti kita rugi. Jadi betapa lebih buruknya akibat dari kemarahan itu dibandingkan penyebabnya. Makanya kalian boleh marah, terpicu orang sehingga jadi marah, tapi rem dulu.
lampiaskan kemarahan itu secara terkontrol sehingga efeknya tidak lebih besar daripada sebabnya. Kadang-kadang kalau efeknya lebih besar, itu ya kita jadinya tidak terkontrol terus rugi. Zaman saya kecil dulu kadang-kadang kalau dimarahi orang tua itu, wis aku tak minggat saja keluar rumah. Kan cah cilik kan sering gitu ya. Pikiran yang untungnya orang tuanya ngerti lah nanti, alah balik nanti lapar ya balik lagi, bingung ya balik lagi gitu kan. Lu bayangkan itu seandainya minggat beneran, itu paling sebabnya sepele kadang-kadang mau anak kecil, tapi efeknya besar. Sama kayak kalian kan kadang-kadang gitu, mahasiswa gitu. Mungkin urusannya kecil sama temenmu apa, diketawain waktu presentasi, itu loh efeknya terus kamu jadi males kuliah, kamu jadi minder, ya efeknya lebih besar daripada sebabnya. Jadi pastikan seandainya pun kamu ingin mencari pelampiasan atas kemarahanmu, tetap dalam hal yang kamu siap nanggung efeknya. Kalau tidak, hati-hati, itulah perlunya mengendalikan diri. Kita lanjutkan. Kalau ini Ibnu Hazm, beliau nulis kitab judulnya Thawqul Hamamah. Thawq itu artinya cincin. Hamamah itu burung dara. Di kitab itu beliau menulis begini, obat terbaik dari kemarahan adalah diam dan merenung. Kenapa diam? Karena kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan seringkali disesali. Coba ya, mungkin banyak di antara kalian yang kalau marah diam. Mungkin diam karena tidak berani, atau diam karena memang tabiatmu begitu, jadi begitu diam, oh, tanda-tanda kamu marah ini. Tapi kata Ibnu Hazm lebih baik begitu. Apalagi kalau tidak cuma diam, tapi juga merenung. Kamu mikir, kenapa ya kok saya jadi pemarah begini? Saya kok jadi baperan sekarang ya? Saya sambil mikir gitu untuk memperbaiki dirimu, itu jauh lebih baik, kata Ibnu Hazm. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kemarahan itu kita lampiaskan lewat kata-kata, ungkapan-ungkapan yang tidak terkontrol, biasanya nanti terus kita menyesal. Jadi biar tidak menyesal, diam dulu. Nanti kalau sudah pikiran tenang, jernih, baru bicara, mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Kalau pas sedang marah, apalagi marah-marahnya, mending diam dulu. Ini tips dari beliau, Ibnu Hazm. Al-Farabi. Apa yang dikatakan Al-Farabi? Kata dia, kemarahan dan nafsu, jika dikuasai oleh akal sehat, akan menjadi instrumen kebaikan. Tapi kalau keduanya mengalahkan akal sehat, akan jadi sumber kejahatan. Ara'u ahlul Madinah al-Fadilah. Wawasan penduduk kota utama. Jadi warga negara kota utama Al-Madinah Al-Fadilah, kata Al-Farabi, itu ciri utamanya hidupnya dikendalikan oleh akal sehat. Kemarahan dan nafsu manusiawi saja, orang bisa marah dan punya nafsu asalkan dikuasai oleh akal sehat. Kalau akal sehatmu justru dikuasai oleh kemarahan dan dikuasai oleh nafsu, di situ dimulai kehancuran hidupmu. Ini bagian dari Ara'u Ahlul Madinah Al-Fadilah. Jadi kalau negara kita ini ingin jadi Al-Madinah Al-Fadilah, kunci utamanya adalah akal sehat. Kemampuan berpikir yang jernih. Kuncinya di situ.
Ya kalau kita tidak mampu mendaya gunakan akal budi yang dianugerahkan Allah, padahal itu bekal utama untuk hidup ini, ya sulit kita mencapai puncak kejayaan sebagai manusia. Pembeda utama kita dengan semua makhluk yang lain kan itu. Termasuk penguasaan diri, itu bekalnya adalah akal sehat melawan kemarahan dan hawa nafsu. Sekarang level-levelnya. Wah, ini menarik ya, marah saja ada levelnya. Tidak cuma pedes. Ya, tidak cuma ayam geprekmu ada levelnya. Ternyata ya marah ada levelnya juga. Dari marah yang ringan sampai marah paling berat. Levelnya ada 5. Marah itu. Level yang paling ringan namanya irritation. Irritation itu ketika kamu merasa terganggu sedikit, tidak nyaman oleh seseorang atau satu perilaku tertentu. Nah, ini namanya irritation. Tidak semarah itu sih, tapi saya ya terganggu. Misalnya kamu ngaji ini, kan duduk bareng-bareng itu. Ada teman sebelahmu garuk-garuk terus sambil goyang-goyang. Iki ngopo tuh yang ngaji kok ribet terus, misalnya kamu kan jengkelnya luar biasa itu. Ini sebenarnya ya ndak marah sih, kamu ndak akan negur dia sambil enggak. Cuma kamu merasa risih saja piye to ya temanku ini. Ini namanya irritation. Jadi kayak kamu belajar tiba-tiba temanmu nyetel musik. Bukan kerasnya sih, cuma lagunya kok itu kamu sebel banget terus. Nah, itu kan kamu terganggu. Kalau keras kan kamu bisa negur, kamu agak marah. Ini ndak keras, dia dengerin pelan-pelan. Tapi kok lagu itu yang diputar terus, diulang-ulang tiap hari, ndak ganti-ganti misalnya. Itu lagi. Nah, ini irritation. Ya jengkel sih, tapi ya ndak segitunya, ya ndak apa-apa. Jadi, biasanya cepat hilang. Yang jenis irritation ini kadar marah yang paling ringan. Di atas irritation ada frustration, frustasi. Frustasi itu ketika ada sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan atau keinginan. Dan kamu merasa tidak berdaya karena itu. Ini lebih dari iritasi. Misalnya, kamu mau ujiannya jam 7. Kamu sudah berangkat sih sejak setengah 7. Hitunganmu 20 menit nyampe. Kok di jalan macet, entah ada apa. Wah, itu kamu marah, level frustasi. Kamu hopeless sudah. Wis ndak bisa ujian ini, alamat ndak lulus ini, wis ini. Frustasi sudah. Jadi kamu berangkat ngaji, tengah jalan hujan terus, ndak bawa jas hujan. Mau nekat terus, mosok ngaji sambil basah-basahan. Ndak enak. Mau ndak nekat nanti ndak jadi ngaji. Akhirnya kamu berteduh pinggir jalan sambil misuh-misuh dewe. Ki ngopo ya ndak ngapa-ngapain, ndak ada. Ini namanya frustasi. Jadi mungkin kalian sering ngalami ini. Situasi yang kamu tidak bisa mengendalikan sudah. Dan itu menghambat keinginanmu. Kalau tadi yang iritasi kan kamu masih lah cuek saja bisa selesai. Kan gitu. Kamu tidak peduli saja bisa. Tapi kalau frustasi ini tidak bisa sudah. Mau tidak mau harus kamu hadapi. Ini lebih dalam berarti rasa marahnya. Kalau tadi ringan. Ada lagi level 3. Level 3 ini mendongkol resentment. Nah, resentment itu marah karena perlakuan orang lain yang menurutmu tidak adil. Jadi kamu merasa secara sengaja ditidakadili. Meskipun kamu tidak berani ngomong. Jadi bolak-balik begitu terus. Misalnya kamu ngantri, entah di Indomaret atau di mana. Sudah ngantri lama panjang, tiba-tiba ada yang nyerobot. Terus
Kamu tidak berani ngomong sih. Mau ngomong kok males, nanti ribut, tidak ngomong. Ini mendongkol, mesti namanya resentment. Jadi kamu merasa hakmu diambil orang, itu namanya resentment. Ini juga marah. Ngantri bensin di SPBU tiba-tiba diserobot orang, kamu marah. Ini resentment, mendongkol. Ini lebih dalam biasanya daripada kena macet tadi. Nah, ini level 3-nya marah. Ada lagi level 4-nya marah. Level 4-nya marah itu moderate anger. Moderate anger itu lanjutannya yang ketiga tadi, tapi sekarang kamu mulai mengekspresikannya. Kamu mulai menunjukkan gejala bahwa kamu marah. Ini sudah moderate anger. Mungkin kamu debat, mungkin kamu marah tadi orang yang ngantri mbok bisu-bisui. Kenapa kamu kok nyerobot saya? Kamu harus di belakang. Saya sudah ngantri lebih awal ini. Ini kamu sudah berani mengekspresikan, namanya moderate anger. Kalau yang sebelumnya, yang mendongkol tadi itu ya kamu diam saja, tapi dongkolnya luar biasa. Tapi sekarang kamu tidak kuat sudah. Diam saja, ini saatnya saya speak up, saya harus ngomong ini. Ini namanya resentment. Oke, ini biasanya sudah level pedesnya, level marahnya sudah level 4. Kalau sudah itu wis kamu tidak kuat. Ada lagi puncaknya marah. Ini marah level 5, ini karetnya 5 sudah ini. Ini sudah amarah, ini sudah intensif. Biasanya kalau sudah di sini, kamu mulai kehilangan kendali sudah. Kamu mungkin bisa mulai mukul, mulai teriak tidak terkendali, melakukan tindakan-tindakan pada orang lain. Ini yang disebut rage. Jadi kamu mulai sudah tidak terkontrol ini, mulai kumat, kamu keluar aslinya sudah. Kosakatanya berubah sudah. Yang semula lemah lembut sekarang sudah tidak peduli itu sudah. Kebun binatang bisa keluar semua kalau sudah di sini. Ini namanya rage. Nah, jadi ini juga bisa jadi tips kalau kalian sedang marah, coba kamu cek ini marah level berapa ya ini. Itu untuk ngerem biar kamu tidak sampai level paling tinggi. Wah, ini saya sudah Jadi kalau ada temanmu ganggu kamu peringatkan dia, hati-hati loh, saya sudah level 4 ini. Kalau sudah 5, saya tidak peduli lagi sudah. Jadi buat warning temanmu, sebenarnya ngingetin dirimu juga sih. Ini 4 ini kalau tidak hati-hati saya lepas kendali setelah ini. Jadi kalau kalian yang jiwanya usil mau ganggu temanmu, ya kamu atur saja ini ganggu level 1 saja lah, yang bagian irritation tadi, yang bagian awal yang tidak terlalu iseng. Kalau mau ngeprank ya yang simple-simple, jangan yang berat-berat. Karena hati-hati kalau kamu level marahnya sudah sangat dalam, lepas kendali. Kalau lepas kendali bisa nanti hasilnya malah jadi menyesal. Ngapain tadi saya semarah itu ya, akhirnya ada yang ngerekam, akhirnya viral saya. Kan ada itu kan sampai ngeluarin pistol, itu kan sebenarnya saking marahnya mungkin karena apa. Tapi ya sekarang di mana-mana ada CCTV, ada rekaman, akhirnya viral dan kamu menyesal. Itu tadi yang disebut oleh Marcus Aurelius, betapa banyak akibat dari kemarahan itu lebih besar daripada sebabnya. Wong sebabnya cuma disalib saja, misalnya mobilmu Pajero disalib Cherry tahun 70 sekarang kan, terus kamu jengkel, terus kamu kejar kamu itu kan. Ya tuh, padahal ya cuma iseng gitu aja, kamu dadak aneh-aneh, akhirnya ya viral terus. Menyesal. Oke ya, maka hati-hati. Kamu kendalikan amarahmu, ya cara paling gampang coba kamu sadari kamu ada di mana ini. Jangan-jangan saya ada di level marah yang sangat dalam. Lanjut.
Kita mulai sekarang manajemen kemarahannya. Ini secara umum ya, ini di banyak sumber saya kumpulkan tentang manajemen kemarahan, menata biar kita tidak tenggelam dalam kemarahan. Yang pertama, mari kita kenali pemicunya dan tanda-tandanya. Ayo kita pahami diri kita ya. Saya itu Pak, kalau deket orang yang cerewetnya luar biasa, ngomong tidak berhenti-berhenti, itu saya mudah marah. Nah, kamu harus mulai hati-hati. Wih, saya baru kenalan teman-teman yang satu ini, wah cerewetnya luar biasa ini. Wah. Saya harus mulai menjaga agar tidak mudah marah. Ini namanya mengenali pemicu. Saya Pak, kalau dibohongi sudah selesai, sudah tidak mungkin saya. Nah, teman saya ini kok senengannya bohong ya, tukang ngapusi. Saya harus mulai hati-hati ini. Nah, ini namanya mengenali pemicunya. Apa yang sering membuatmu marah, begitu kamu masuk ke situasi itu, mulai kamu hati-hati. Kemudian pahami tanda-tandanya juga. Kalau jantung saya sudah mulai berdebar keras Pak, ini biasanya saya marah sudah. Keringat dingin Pak, biasanya saya marah. Ya kamu yang ngerti ya, mungkin tiap orang beda-beda. Mungkin di yang lain tidak jantung sih, tapi mata rasanya pedes sekali. Atau kepala rasanya kayak pusing, tiba-tiba kayak dikampleng gitu kalau saya pas. Mungkin tiap orang beda-beda. Pak, kalau saya jantung berdebar itu bukan marah Pak, tapi jatuh cinta Pak. Ya wis, ya makanya saya bilang beda-beda tadi, yang tidak selalu sama. Tapi kenali tanda-tanda, wah ini saya mulai marah ini, saya mulai marah ini. Itu kamu harus mulai mengatur antisipasi yang harus kamu lakukan. Yang kedua, kalau memang terlanjur kamu begitu marahnya, coba lakukan relaksasi. Terserah kamu bisanya apa, mau tidurkah, ambil nafaskah, mau apakah, monggo. Yang penting buat dirimu rileks. Yang terjangkau ya, jangan nyari yang tidak terjangkau, tambah stres nanti. Pak, saya itu baru rileks kalau punya uang banyak ya. Ya tambah stres kamu kalau kayak gitu, yang tidak punya. Jadi cari relaksasi yang mudah saja, yang gampang, yang enak, untuk meredakan kemarahanmu. Kalau tidak masih sulit, keluar saja, cari suasana berbeda, cari situasi yang berbeda. Wah, kalau saya di ruangan ini terus pecah kepala saya, Pak Ismetu. Jalan keluar, healing kalau kata anak hari ini. Jangan di situ terus. Untuk apa? Meredakan kemarahan. Bila perlu, hobimu dihidupkan lagi. Hobi positif ya, jangan yang jenis-jenis ngeslot dan lain sebagainya. Yo. Oke, ya usah yang kamu mampu, yang baik-baik, yang positif. Senenganmu apa dijalankan. Ya. Menjauh dari situasi yang memancingmu dalam kemarahan, cari distraksi yang menyenangkan. Kadang-kadang kan orang itu menghindari distraksi. Justru kalau dalam situasi ini cari distraksi yang bisa memalingkan perhatianmu dari urusan itu. Entah apa, mungkin sekedar nonton drama Korea atau apalah suka-sukamu, konser musik atau apa, konser musik yang gratisan lah kalau levelmu ya. Kalau yang bayar mahal. Jadi cari distraksi. Jadi distraksi itu pengalih perhatian. Biar kamu tidak mikir itu terus. Kadang-kadang distraksi itu ada yang bilang, yo ada kalanya justru nyari masalah yang lain. Jadi kebalikannya pegadaian, ini mengatasi masalah dengan masalah. Itu namanya distraksi, nyari pengalih perhatian. Kalau pegadaian kan tanpa masalah. Oke, cari distraksi yang baik. Terus, kalau ini hubungannya dengan pemaknaan atau atribusi tadi ya. Ubah sudut pandang. Kayak tadi loh. Wah, ini saya dikecewakan ini. Ganti sudut pandang. Ternyata saya dibebaskan sekarang.
Karena dia jahat padaku, saya tidak punya tanggung jawab apa-apa pada dia. Jadi saya suka-suka saya saja. Karena kalau dia baik padaku kan saya berkewajiban untuk baik padanya. Karena dia tidak baik padaku, saya bebas sekarang. Enteng saya malahan. Ini namanya pemaknaan. Jadi sudut pandangnya kita ganti. Itu lebih membahagiakan. Meredakan kemarahan kita. Terus cari teman, mungkin tempat curhat atau tempat cerita yang menggembirakan, menenangkan. Yang enak diajak ngobrol atau diajak healing, diajak santai. Jangan nyari teman yang malah problematik. Ya, nanti diajak cerita-cerita kamu ingin lebih tenang, dia malah manas-manasi. Wah, kalau aku tak sikat itu sudah. Wah, kalau itu ya tambah masalah. Wong kamu pengen reda ndak marah ya, temennya malah manas-manasi. Ya, jadi cari teman, mungkin tempatmu curhat. Pokoknya yang enak. Jangan yang malah masalah. Yang bisa mendengarkan, ndak harus yang bisa ceramah. Ya. Karena biasanya kalau ada teman curhat itu kamu kesusu pingin ceramah terus. Pingin menasehati itu. Jadi kemampuan mendengarkan lebih penting ketika berhadapan dengan orang curhat. Kadang-kadang temanmu curhat baru ngomong 2 kalimat, kamu ngomongnya 1 bab. Temanmu tidak jadi curhat akhirnya, mendengarkan ceramahmu. Nah, kamu cari teman yang enak diajak ngomong. Yang bisa mendengarkan keluhanmu, bisa mendengarkan apa yang kau rasakan. Mungkin tidak ketemu solusi, tapi kadang-kadang kalau kamu sudah bisa cerita, itu plong sudah. Lega. Nah, cari teman seperti ini. Ini diantara solusi untuk meredakan kemarahan. Kemudian belajar memaafkan. Memaafkan berat, apalagi melupakan. Melupakan jauh lebih berat. Tapi harus latihan kita. Alasannya apa? Dengarkan kembali sesi ngaji filsafat. Dulu kita pernah bahas 2 jam tentang pemaafan. Manfaatnya apa, gunanya apa, memaafkan dan lain sebagainya. Tidak untuk orang lain kok memaafkan, itu untuk diri kita sendiri. Untuk kepentingan aku sendiri, tidak untuk kepentingan orang yang mengecewakanku atau menjahatiku. Kita lengkapi ya cara mengatasi kemarahan ini dari perspektifnya Imam Ghazali. Imam Ghazali nanti dalam Ihya punya beberapa konsep kunci untuk meredakan kemarahan. Yang pertama kata beliau, ayo kita kenali penyebabnya. Apa sih yang membuatku marah? Masuk akal ndak sih aku marah ini? Ada gunanya ndak sih aku marah ini? Ini mengenali penyebabnya. Jadi jangan dikira terus marah ya marah saja Pak. Ndak, ya yang reflektif lah, yang kita tahu akarnya apa marah ini. Ada alasannya ndak aku marah ini? Yang kedua, menunda reaksi. Nanti dulu. Siapa tahu aku masih salah paham ini. Siapa tahu situasinya tidak seperti yang saya lihat. Nanti ini namanya menunda reaksi. Sering saya jelaskan bedanya reaksi dengan respon. Kalau reaksi itu otomatis. Biasanya insting saja, tidak pakai dipikir dulu. Tapi kalau responsif, itu sifatnya dipikir dulu, direnungi dulu. Maka kalau yang reaktif ditunda dulu, difikirkan dulu. Jangan reaktif. Reaktif itu tiba-tiba. Reaktif itu kayak kalau kalian punya kucing terus disenggol sedikit terus ngamuk, wow, itu reaktif namanya. Dia tidak pakai mikir itu kan reaktif. Tapi kalau responsif itu dipikir dulu, ini kok dia ganggu saya kayak gini, ini dasarnya apa kira-kira?
Alasannya apa? Sengaja ingin menyakiti apa? Jangan-jangan dia sendiri kepepet dan lain sebagainya. Jadi ditunda dulu. Saya masih ingat satu cerita yang terkenal sekali dari tradisi Zen Buddhisme. Satu ketika ada seorang murid mau pulang ke rumahnya setelah berguru belasan tahun. Sama gurunya, ya silahkan kamu pulang, tapi nanti ingat-ingat pesan saya, kalau mau melakukan apa-apa, mundur dulu 10 langkah. Terus maju lagi 10 langkah, terus baru kamu lakukan yang mau kamu lakukan. Ini muridnya bingung, ini kok kayak gini sih rumusnya, maksudnya apa gitu. Tapi ya karena perintah gurunya, ya dia ikuti saja. Ternyata begitu sampai di rumah, tiba-tiba dia masuk rumah dan kaget. Lihat istrinya tidur dengan seorang laki-laki. Wah, marah kan mesti itu. Terus dia cabut pedangnya, ingin segera mengeksekusi 2 orang yang menyakiti hatinya, membuat dia marah. Begitu dia mau eksekusi, dia sadar. Katanya guru saya, tidak boleh tiba-tiba saya lakukan ini. Berarti saya harus mundur dulu 10 langkah. Dia mundur 10 langkah, terus maju 10 langkah. Ada kedengaran langkahnya maju mundur, istrinya sama laki-laki tadi bangun. Begitu terbangun, terus istrinya senang, suaminya pulang. Suaminya marah, kamu ternyata selingkuh. Kata istrinya, coba kamu lihat laki-laki ini siapa. Ternyata karena dia berguru belasan tahun, laki-laki tadi anaknya sendiri sudah besar. Lah iya ya, belasan tahun ya anaknya sudah besar. Dia lupa bahwa sudah lama meninggalkan istrinya, tidak tahu kalau itu anaknya sendiri. Loh kan, alhamdulillah tadi pesannya gurunya mundur 10 langkah, maju 10 langkah. Selamat, akhirnya tidak jadi mengeksekusi anak dan istrinya sendiri. Nah, kalian boleh pakai ini ya, nanti kalau pulang masuk kamar kos, mundur 10 langkah, maju 10 langkah. Biar selamat. Baik, ya maksudnya sebelum melakukan sesuatu, pikir panjang dulu. Jangan disetir oleh kemarahanmu. Lanjut, ini menarik istilahnya ganti posisi. Ganti posisi itu maksudnya gini loh. Kan ada hadis itu, Rasulullah bilang, jika engkau sedang marah, kalau engkau berdiri maka duduklah. Kalau engkau sedang duduk maka berbaringlah. Maksudnya apa? Jangan reaktif tadi loh. Caranya menarik diri sebentar. Mungkin minggir dulu, masuk kamar dulu, apa dulu. Jadi biar tidak dibelenggu oleh kemarahanmu. Nah itu istilahnya ganti posisi. Atau pergi-pergi kemana dulu lah. Jangan di situ terus. Biar tidak marah terus-terusan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ta'awudz banyak-banyak. Kata Imam Ghazali. Diperbanyak ta'awudnya. Karena kata beliau ini setannya sedang berpesta kalau kamu sedang marah. Maka berlindung pada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajimnya diperbanyak. Jangan alhamdulillah. Jadi ta'awud. Minta perlindungan dari dirimu sendiri dan godaan setan. Kemudian seandainya tetap harus marah, hitung konsekuensinya. Dilampiaskan, ya silahkan, tapi jangan sampai yang kontraproduktif, yang seperti kata Marcus Aurelius tadi, yang sebabnya lebih kecil, efeknya lebih besar. Kerugiannya jauh lebih besar. Nah itu jangan. Ayo dihitung konsekuensinya. Bisa saja sih saya pukuli dia, tapi nanti efeknya mesti nanti saya dipenjara,
Dia juga masih saudara, terus jadi repot semua, susah semua nanti keluarga. Nah, itu namanya menghitung konsekuensi jangka panjang. Kalau orang Jawa bilang ya, nalarnya yang panjang, nalari sing dawa, jangan cupet nalari. Jangan bernalar pendek, hanya melampiaskan kemarahan sesaat, tapi menanggung kesulitan seumur hidup. Maka hitung konsekuensi dari kemarahanmu. Ini beberapa nasihat dari Imam Ghazali. Lanjut ya, ini teori dari seorang psikolog. Mungkin menarik untuk teman-teman ya. Saya baca cepat saja mengingat waktunya. Seandainya kalian punya teman yang toksik, jenis toksiknya adalah selalu membuat kamu marah. Apa yang harus kamu lakukan? Iya, yang pertama, kendalikan emosi. Harus tetap kontrol. Boleh pakai ambil nafas dalam-dalam berapa kali, atau menghitung saja sampai 10 kali. Kalau pas lagi marah terus kamu menghitung 1, 2, 3, masih marah terus sampai 20, masih marah teruskan sampai 100, sampai marahmu reda. Jadi ini tipsnya, ini basicnya ini ya, untuk masih tetap terkontrol. Kamu merasa sangat gelap, tidak kontrol sama sekali ya, ambil nafas dalam-dalam, hitung. Kemudian pahami sumber marah. Coba kamu tanya, apa sih yang membuatmu marah dari temanmu itu? Kira-kira dia itu sengaja melakukannya, atau ya dia memang modelnya begitu, aku saja yang baper. Kadang-kadang ya memang teman kita tipenya memang begitu. Bukan dia ingin membuat kita marah, kita saja yang tidak cocok dengan tipe itu, sehingga kita terus marah terus. Atau jangan-jangan ada hal lain. Jadi saya marah ke dia itu bukan karena dia sih, karena sayanya sendiri. Saya tiap hari kerjaan banyak, jadi tiap hari capek, tiap hari tertekan secara emosi. Kebetulan dia teman kos saya, jadi tiap hari ketemu dia jadi pelampiasan. Ternyata masalahnya di saya, bukan di dia. Nah, coba ini yang disebut, ayo kita cari sumber marahnya di mana. Kemudian tetapkan batasan. Tetapkan batasan itu ya kalau memang dia masalahnya, ada hal yang teman-teman tidak suka dari dia, ya sampaikan secara asertif. Secara asertif itu tidak menuduh, menjatuhkan, tapi dengan kalimat yang tegas tapi tidak merendahkan. Misalnya, saya tidak nyaman kalau kamu seperti itu terus. Bukan kamu itu kok yo bodoh sekali jadi orang, nyusahi saya terus. Ini tidak asertif namanya. Coba pakai kalimat yang lebih asertif, biar temanmu nyaman juga, meskipun kamu tegur. Kalau masih sulit, jaga jarak saja, tidak apa-apa. Ada kalanya memang kita punya teman yang sangat toksik, ya kita memang agak harus menjauh. Kalau kita merasa tidak kuat, terus-terusan dekat dia. Kalau sudah masih sulit juga, pakai tips selanjutnya, belajar untuk tidak baper. Ini mulai agak cuek. Caranya gimana? Yang pertama, sudahlah, dia memang kurang ajar, tapi ya dia, saya. Terserah dia mau apa, saya tidak ngefek ke saya. Itu cara pertama untuk tidak baper. Bukan saya kok itu, dia. Jadi ngapain aku harus susah oleh kelakuan dia? Aku ya diriku. Dia tidak bisa menyakitiku kalau aku tidak mengizinkan diriku disakiti. Nah, ini gaya stoiknya muncul. Nah, kalau masih sulit ya ke selanjutnya. Tapi nanti yang baper juga ada model empatik. Boleh kalau kita lebih empatik, dia kok kayak gitu, ada masalah apa ya? Jangan-jangan dia juga ada kesulitannya sendiri, ada problemnya sendiri. Siapa tahu aku bisa bantu. Ini kayak empatik. Kalau masih sulit, ganti fokus.
Nggak usah bahas dia terus, nggak usah lihat dia terus, nggak usah perhatian dia terus. Urusi yang lain yang tidak menyulitkan kita. Kalau sudah sampai titik itu masih tetap nggak bisa, saatnya nyari bantuan orang. Konseling, membuat kita tenang, minta nasihat teman lain yang bisa dicurhati. Sampai di titik terakhir kita bisa memaafkan dia. Nah, ini lebih positif kalau kita bisa sampai di yang terakhir itu. Tapi rumus-rumus tadi mungkin bisa jadi pedoman kita kalau kita sedang menghadapi teman yang selalu membuat kita marah.